Silakan lihat papan. Hari ini pelajarannya adalah hukum nun sukun dan tanwin bertemu dengan lam ra dan nun sukun dan tanwin bertemu dengan ta. Kalau nun sukun dan tanwin bertemu dengan lam ra, maka hukumnya namanya ilham. Di halaman 18, 19, 20, 21, 22 dan 23 saja ya. Ini sudah saya ambilkan sebagian untuk mempercepat pelajaran karena besok kita sudah pertemuan terakhir di CD 5 dan di hari berikutnya kita akan kita ya. Karena besok halaman pelajaran terakhir, besoknya lagi kita jangan sampai tidak masuk. Seperti yang hari ini banyak yang tidak masuk dengan alasan mendadak, maka silakan besok untuk minimal maju terus biar ngasih tahu mendadaknya seperti apa. Jadi mendadaknya sampai urgennya seperti apa. Jangan-jangan mendadaknya pas waktu hanya pelajaran genetik dan tidak mendadak di pelajaran yang lain. Tidak ada pemantau sendiri dari simpangan mendadaknya sendiri. Mendadak yang membesarkan terus mengutipkan. Silakan dilihat hukum nun sukun. Ada nun sukun bertemu dengan lam di halaman, contohnya di baris yang pertama. Meskipun yang kita bahas adalah nun sukun bertemu dengan lam, tapi di huruf-huruf yang lain ini semuanya mempunyai hukum bacaan, maka silakan benar-benar perhatikan. Akan saya bacakan. Meskipun panjang banget, contohnya 1, 2, 3, 4 dijadikan satu garis, tetap berartinya tegak. Kita perhatikan. Ada yang tertutupan, tapi yang lainnya, tapi karena yang belum betul bacanya itu masih setara dengan yang lain, jadi suaranya betul ikut bukan mau. Meskipun seperti itu sebenarnya kelihatan daripada ulangi kita saja yang mengerti ini keliru dan kita sudah dewasa, bagaimana biar betul. Teman-teman kadang malah ulangi apalagi sangat kecil. Makanya di metode analisa itu ada istilahnya biar kelihatan nggak jenuh. Contohnya ulang dan sekali lagi ulangi. Bahasa yang seperti itu kadang mungkin nggak membuat mereka jenuh. Tapi kalau yang panjang yang tadi mungkin lari. Saya teruskan. Sebelum saya teruskan di baris berikutnya, nun sukun ketika bertemu dengan lam, ini nunnya seperti hilang masuk ke lam, seperti lamnya bertasdid. Sama juga seperti nun ketika bertemu dengan ro, ini nunnya seperti hilang. Lair rojahna, bukan lain ro.
Faman la, tapi faman lam yastati, makanya ada nilai namanya idgham, artinya digabung atau bergabung. Bedanya bila guna tidak ada mendengungnya, karena tidak ada nilai pendengung maka hukumnya satu ketukan. Kalau ada nilai mendengungnya pasti dua ketukan. Silakan dilihat berikutnya. Niki ada hukum sukun dan tanwin bertemu dengan bah, nama hukumnya yaitu ikhlas. Silakan perhatikan hanya 3 baris. Silahkan semuanya melihat ke papan, kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Niki masih baris yang pertama, kelihatan niki ada titian murotalnya ya. Silakan tanpa basmalah 3 ketukan. Apa dari saya? 1, 2, 3. Ada yang masih bingung? Coba baris kan ini ada 1, 2, 3 baris. Karena yang paling depan sedikit jumlahnya digabung sama namanya. Silakan coba 1 baris dulu biar kelihatan nanti apa ya enggak ketemu. Bukan langsung abad digabungkan saja ya. 1, 2, 3. Kok masih belum ketemu simuli? Coba suaranya agak gelandangan. Garis depan 1, 2, 3. Famalam. Sudah saya ingatkan loh. Nun yang bertemu lam, bikin nunnya seperti lam. Jadi langsung masuk seperti lamnya di tasdid, hanya ditekan. Faman lam yastaqim, faman lam yastaqim, faman lam yastaqim. Kalau faman lam itu ada nilainya guna, namanya bila guna tanpa mendengung pasti satu ketukan. Dibaca nunnya masuk ke lam karena dibaca idgham. Coba langsung 3 baris bersamaan yang suaranya yang lantang. 1, 2, 3. Diperhatikan sama karena kita hanya melihat cuplikan-cuplikannya saja. Di sini ada titian murotalnya. Jadi bukan langsung lahir rojak nalarot. Ada yang tadi menerjam karena juga belum ada tandanya. Silakan diulangi 1, 2, 3.
paling belakang kelihatan betul tulisannya. Maksudnya ketika mau membaca dengan mata dari belakang tidak kelihatan, akhirnya langsung nadanya dihilangkan. Makanya masuk penutup 1, 2, 3, 4, 5, 6. Makanya ada yang di sini tentang sing ngereni sing keri karena dia belum yakin kalau sudah 5 ketukan. Ada yang 4 ketukan karena sudah menganggap bahwa itu 5 ketukan. Sebenarnya makanya ketuknya itu juga sambil melihat di depan ngetuknya, sambil juga harus ngetuk, contohnya tuk 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 tuk. Nah, ini nilai otak kanan dan otak kirinya ini bisa membagi. Tapi kalau yang enggaknya sebenarnya malah lebih bisa. Yang saya lihat di rumah itu contohnya istri saya itu sambil main HP jawabi iso sambil melafalkan Al-Quran contohnya. Jadi ngomong Bismillahirrahmanirrahim iso. Kalau mau kesulitan, mungkin belum yang kekurangannya di situ. Jadi maksud orang perempuan ini hampir semuanya seperti itu. Kalau kita laki-laki ini memang semuanya hampir sama, fokus mantap gimana. Jadi jangan kaget, memang dari sananya seperti itu. Silakan yang paling terakhir biar menemukan kata-katanya tadi ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Enamnya di an, bukan pas waktu jadi 6 ataupun 4. Jadi harus betul-betul. Nah itu 3 ketukan 1, 2, 3. Berikutnya itu meskipun dan tanwin bertemu dengan juga hanya 3 baris saja. Perhatikan ini ada titik urutannya mau saya tuliskan agak rendah sama dua panggilin bertemu. Sekarang 3 ketukan 1, 2, 3. Karena ini nilai bacanya sudah panjang-panjang, jangan kita sebenarnya sudah mempelajari tajwid secara sempurna. Tinggal di bab 11 kan cuma sebenarnya bukan cuma karena hanya cuma sama hanya bahas tentang wakaf, maka tidak ada nilai bacaannya. Jadi ketika nanti yang maju terus dipraktekkan baca semuanya, yang dilihat cara bacanya dengan betul, digandeng dengan ketukan yang cepat. Nanti sekalian contohnya 1 baris lagi silakan dicari hukumnya selain kelompok. Jadi semuanya contohnya 1 baris lagi. Jadi yang maju sekalian cari bacanya. Jadi sekalian dibuat tajwidnya. Contoh bacaannya ini nunjukkan
Yamini. Rizkin, dua ketukan karena mimbaini yataihi. Dua baris, silakan langsung saja tanpa basmalah, cukup 3 ketukan. 1, 2, 3. Silahkan baris yang paling atas dicari bacaannya, keseluruhan bacaan yang menurut sampean ada bacaannya ya. Nun sukun bertemu dengan itu setelah rokat. Ada yang sampai tinggal satu. Mereka di ujung mereka. Sudah itu sebelahnya. Ya, cukup.
idgham dilakukan dan nun sukun atau tanwin bertemu kaf disebut ikhlas. Saya contohkan lebih dahulu, lalu nanti akan dibaca bersama-sama. Yastati, satu ketukan, lalu ulangi. Bahasanya ini namanya ikhfa, dua ketukan. Dua ketukan. Ashabil yamini, silakan diulangi. Betul, rizqi. Dengan ba. Baris yang kedua, silakan dereng membaca bersama-sama nggih. Baris yang nomor nggih niku sama bawahnya. Coba. Baris yang nanti kita baca bersama-sama. Baris ketiga sama pertama. 1, 2, 3. Silakan baris yang kedua dicari bacaannya. Yang lainnya meskipun tidak maju juga silakan dilihat yang depan mencari bacaannya. Yang di bawah pun audiennya seperti kita juga berusaha mencari bacaannya. Jadi lumayan banyak itu bacaannya. Yeah.
1. Di baris itu lumayan banyak bacaannya. Ini juga pakai bukit karena ya sungguh jatuh setelah Bingung? Silahkan menunjuk temannya. Betul apa? Masih ada bacaan yang lain? Nah, saya cukup menunjuk temannya saja. Nanti yang saya mengarahkan. Perlu diketahui di baris niku sudah ada 2 jawaban yang sudah dijawab, tapi ada yang tertinggal sekitar 6 bacaan. Silakan sampean tunjuk temannya sampean. Bestinya sampean yang mana? Menyebutkan namanya biar semuanya bestinya sampean. Nanti kalau sampean jawab ternyata sudah dijawab, nanti Mbak Fairis sudah niki sudah 2 jawaban saja. Ye, 1. Target. Jadi dijawab 3 nggih. Nggih. Ada satu teman lagi 3 bacaan yang belum dijawab. Betul-betul sampean tunjuk temannya sampean. Yang belum terjawab. Mbak Ferry juga boleh berusaha menjawab duluan sebelum temannya, maksudnya biar nggak lama-lama di depan. Ye, 1. Terus 1 bacaan yang belum dijawab tinggal terakhir. Lo nggak menyangka yang itu dijawab duluan. Gitu, ada 1 bacaan yang sudah dilompati. Saya kira yang paling belakang itu kesulitan. Karena kebanyakan itu biasanya 2 ketukan jawabnya matobi. 1 bacaan yang belum dijawab, kenapa? Mas? Mas wajib? Tidak wajib. Ya? Gitu. Kalau sampai kadang, kalau di
dan kita paham juga ada rumusnya. Sama seperti yang ini, kelihatannya seperti sepele, tapi seandainya diterapkan, menurut saya itu lebih terkonsep. Jawabnya ketika satu kelas, cara jawabnya itu sama. Contohnya yang dijawab dulu, poin yang dituju, terus nomor 1 poinnya, nomor 2 namanya, matobiki, kemudian 3 sebabnya, sebab ada alif jatuh setelah harokat fathah. Maksudnya sampai seperti itu. Berarti contohnya apa dan istilahnya kita jawab sembarangan, tapi seandainya di konsep seperti itu, orang lain pun akan melihat langsung semuanya langsung tertuju, karena yang dicari satu garis. Ketika saya langsung dibaca alif jatuh setelah harokat fathah, saya melihat alif jatuh setelah harokat fathah tidak cuma fala tapi 1, 2. Baris yang kedua, semuanya tertuju di baris kedua. Kemudian cek bacaannya fala, semuanya pasti melihat ke lafaz fala. Karena poinnya yang akan dibahas kan cuma fala. Kalau saya jawabnya langsung alif jatuh setelah harokat fathah sama seperti itu. Ini kalimat berarti semuanya diksi itu dibahas. Ini maksudnya sampai nilai sekecil itu loh. Untuk perhatiannya seperti itu. Kemudian namanya, menyebutkan namanya karena kadang di satu nama itu banyak sekali mengandung setiap bacaan yang berbeda. Contohnya namanya matobiki, karena di matobiki itu kan ada 3 definisi yang menyebutkan matobiki. Ada alif jatuh setelah harokat fathah, ada yang sukun jatuh setelah harokat kasroh, ada wawu sukun jatuh setelah harokat dhamma. Makanya yang disebutkan langsung namanya, kemudian poinnya. Oke, maksudnya nanti ketika mengucapkan, contohnya begitu juga yang maju itu menyebutkan takum fi, namanya ifa sebab masuk ke kedua, wa fi matobiki sebabnya seperti itu. Mungkin yang lainnya juga perhatian, jadi bacaan-bacaan yang mana yang belum tersampaikan akan kelihatan. Jadi masih ada waktu. Ini ada nusukun bertemu tambahin, nusukun atau tambahin bertemu ikhlas. Ini dinamakan ikhlas. Saya bacakan terlebih dahulu, nanti kita akan bersama-sama ya. Ulangi. Takum 2 ketukan. Wassalamun. Ulangi.
bukan bihil, tidak boleh gitu. Ardo. Nah, sekali lagi. Ulangi. bersama-sama berbaris harmonis. Mir. Satu, dua, tiga. Baris yang nomor 4, silakan dicari bacaannya. Nomor 3 ya. Nomor 3 nggih, nomor 3. Yang poin pelajaran hari ini belum tersebutkan. Ya, nggih. Tanwin bertemu dalam ini dinamakan itu bilangnya. Itu bilangnya. Masih ada lagi apa enggak? Ini ya support dipahami pasal dibaca atau di Baca materi. Ada yang lain? Apa cukup? Silakan, nanti waktunya mau. Mungkin disebutkan karena sudah kelihatannya habis. Ini kalau di definisinya setiap ada alif jatuh serta harokat fathah yang belum disebutkan 1 sama 2, ini namanya matobi'i. Karena jarang sekali kadang penulisannya di Al-Quran yang berbeda-beda. Ada yang salamun artinya kelihatan. Nah, karena untuk mengenang ini imadun pengganti harokatnya diberdirikan. Ini jadi namanya matobi'i sebab menghilangkan alif jatuh setelah harokat. Kemudian ini sekilas meskipun sebenarnya kayak betul tepat, tapi kisahnya Rasulullah itu sampai adilnya bagi seorang yang mau ini sebenarnya pasti marah sebenarnya, karena nilai poligami itu jangan salah. Ini nilai adilnya Rasulullah ini ketika bercengkrama dengan Sayyidah Aisyah istri beliau, itu Sayyidah Aisyah ngalem misalnya. Tanya Nabi, istri yang paling sampean cintai yang mana? Tentu itu sampean, karena dari dengan Sayyidah Aisyah. Kalau begitu besok semuanya istri sampean dikumpulkan, biar semuanya ngerti. Kalau sampean paling cinta sama
mengiring istrinya sambil berbalas satu persatu buat hormat kasih satu. Besoknya Pak mengumpul bercengkrama ini. Akhirnya Siti Aisyah tidak terima panggilan kanjeng Nabi, bertanya langsung, ya Rasulullah, istri siapa yang paling saya cintai? Jawabannya Rasulullah, yang penting istri yang saya kasih satu biji buah kurma. Akhirnya semuanya istrinya Rasulullah tersenyum semuanya karena merasa paling dicintai. Padahal sifatnya Rasulullah kata semuanya.